Riko. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon teachers. Oke, apa kabar semuanya? Sukses dan bahagia. Oke, amin amin ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan semangatnya, mudah-mudahan semangat itu juga yang akan kita tularkan hari ini dalam diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Evelyn sebagai speakernya. Nah, dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Evelyn, ini merupakan tema yang sudah dibahas sebenarnya Bapak Ibu dan sudah didapatkan materinya oleh Bu Evelyn pada program CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Ya Bapak Ibu ya, nanti ada beberapa hal yang mungkin ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai apa sih budaya positif, bagaimana sih budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan baik itu dalam pembelajaran maupun dalam bagaimana kita berinteraksi dengan siswa-siswi kita Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita nggak sabar menunggu bagaimana ya materi yang akan disampaikan. Saya rasa ini sangat menarik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga cukup antusias dalam menerima atau apa namanya ya, atau apa ya namanya atau berinteraksi nanti dengan Bu Evelyn melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kepada Bu Evelyn kami persilakan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Baik, saya di sini langsung saja sebagai pembukaan. Selamat datang Pak Yusli. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator kita bahwa saya di sini berdiri sebagai calon guru penggerak. Jadi sekalian saja ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pembimbing saya. Perkenalkan, ini adalah Ibu fasilitator kami yang membimbing kami di dunia maya. Nah, ini adalah Ibu Uci Nengwati dan ini Ibu pengajar praktik. Nah, ini biasanya yang sering datang ke sekolah untuk melihat, mendampingi saya selama masa pendidikan guru penggerak ini. Nah, jadi saya di sini dalam program pendidikan guru penggerak ini ditugaskan ya, ada tugas untuk aksi nyata yang keempat ini. Jadi kami sekarang sudah masuk modul yang keempat dengan judul budaya positif. Nah, jadi untuk di modul 1.4 aksi nyata ini menuntut kami untuk menyampaikan materi atau mendeseminasikan materi kepada Bapak Ibu guru ya, rekan-rekan guru yang nantinya ini bisa kita aplikasikan dalam dunia atau lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, nah di sini langsung saja kita ice breaking dulu Bapak Ibu untuk melenturkan otot-otot kita yang tadi sudah kaku karena sudah mengajar dari pagi sampai sore. Nah, maaf Bapak Ibu, saya di sini mau refreshing karena kita biasanya ketemu sama anak-anak yang besar. Jadi sekarang kita lihat gimana sih gerakan anak-anak gitu ya. Ini adalah gerakan yang sering sekali dibawakan. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri semua, kita bergerak sebentar. Iya, judulnya Aram Zam-Zam Bapak Ibu. Yo, lebih cepat lagi. Yo, lebih cepat lagi. Zam-zam, guli.
Ram zam zam, haram zam zam, geli 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 ram zam, arafi arafi. Lebih cepat lagi. Ram zam zam. Geli geli geli. Geli 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 geli. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi sudah mulai merenggangkan otot-otot kita, nah sekarang mana? Mau dia. Baik. Bapak Ibu boleh sambil minum, sambil tarik nafas. Nah sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah di tujuan pembelajaran ini saya mengambil 2 CP. Nah ada 2 CP umum dan CP khusus. Di sini CP umum adalah menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dan di sini untuk capaian pembelajarannya khusus itu adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti, dari modul budaya positif, serta pemahaman CGP saya sendiri mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah ini adalah tujuan nanti yang di akhir kita harapkan saya sudah berhasil menyampaikan pembelajaran dari saya. Nah Bapak Ibu di sini saya mengutip satu kalimat ya, yang memang kalau di kurikulum Merdeka itu biasanya diidentikan dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, yang saya rasakan adalah di saat saya sadar bahwa ternyata saya belum merdeka adalah ketika beralih dari K13 ke kurikulum nasional atau kurikulum merdeka ini adalah saya merasakan kok tidak ada gitu format baku untuk modul pembelajaran. Kenapa? Semua harus bebas, dibebaskan sebebas-bebasnya untuk membuat modul ajar bagaimana desainnya, bagaimana isinya, bagaimana langkah-langkahnya, dan kita sendiri guru dituntut untuk bisa menurunkan dari capaian pembelajaran menuju ke tujuan pembelajaran. Nah, ternyata hal itu berat. Inilah yang dimaksud oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa ketika kita sebagai guru, kita bisa men-setting keadaan di kelas dengan administrasinya itu dari kita. Cara belajarnya itu dari kita, kemudian teknik belajarnya dari kita, cara komunikasi ke siswa dari kita, media pembelajarannya juga dari kita semua. Otomatis kita itu harus bisa membuat atau sebagai guru mampu memenuhi semua kriteria tadi tanpa harus mencaplok dari orang lain. Nah, bisa Bapak Ibu tanyakan ke diri kita sendiri apakah kita sudah membuat modul atau sudah melakukan hal-hal yang demikian baru bisa dikatakan sebagai orang-orang yang merdeka atau tidak. Begitu. Nah, oke, sebelum lebih jauh Bapak Ibu masuk ke bagian-bagian dari modul, saya perkenalkan dulu yang pertama yaitu budaya positif. Nah, di sini budaya positif di sekolah itu kenapa sih harus ditanamkan benar-benar? Kenapa kami CGP ini diharuskan untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini dikatakan adalah budaya positif itu penting Bapak Ibu untuk mengembangkan anak-anak. Jadi di sini objek kita adalah anak-anak atau peserta didik yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya kaitkan sedikit dengan peran guru kalau kita ibaratkan dia ke profesi yang lain. Nah, kalau misalnya dari
semua profesi, sebagai nelayan, sebagai karyawan industri misalnya, atau sebagai petani, kita itu lebih mirip kepada petani. Kenapa kita lebih mirip petani? Karena guru itu tidak bisa menciptakan atau melahirkan murid-murid sesuai dengan kehendak kita. Jadi ini perlu kita sadari Bapak Ibu, karena bagaimanapun murid-murid kita ini, mereka itu sudah punya tujuan masing-masing. Artinya mereka dari latar belakang yang berbeda, kemudian mereka kita kumpulkan di dalam satu kelas, lalu kita ajarkan dengan teknik mengajar kita. Coba kalau misalnya kita bayangkan Bapak Ibu, kita diibaratkan petani, kita menanam jagung, tapi kita pakai teknik menanam padi misalnya. Maka otomatis kan jagung tadi tidak akan tumbuh dengan optimal. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah, di kelas, itu anak-anak diibaratkan sebagai tata surya. Kenapa tata surya? Karena di tata surya tidak ada planet yang sama. Jadi semuanya berbeda-beda, dari Merkurius sampai ke Pluto. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Maka otomatis kita harus menyesuaikan dengan perbedaan tadi. Tapi kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa di tata surya tidak ada planet yang saling bertabrakan. Mereka saling berputar dengan porosnya masing-masing, dengan rotasi, dengan orbitnya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu melihat anak-anak di kelas yang latar belakangnya berbeda-beda, tetapi mereka itu sebenarnya punya sinar atau punya bintangnya masing-masing. Bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan suasana, lingkungan, ilmu, apalagi pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita lihatlah murid-murid kita Bapak Ibu, kalau misalnya masuk, apakah kita memaksakan kehendak murid dengan cara mengajar kita, atau misalnya kita langsung melihat kebutuhan dari masing-masing murid, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka ibaratkan petani seperti yang tadi saya katakan, maka kita hanya bisa menanamkan hal-hal yang baik kepada murid kita. Maka kita berikan pupuk sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tanaman yang tadi mau kita tanam, mau kita tumbuh besarkan, yang mau kita kasih, untuk mau kita bimbing sampai dia berbuah, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, nanti di budaya positif ini saya akan memaparkan 3 bagian besar. Nanti yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Bagaimana di sekolah kita, apa saja sih nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa perbedaannya hukuman dan penghargaan dan restitusi? Nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kemudian nanti ada materi yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana kita sebagai guru bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Untuk bagian yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkomunikasi lah dulu, tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi yang saya masukkan. Nah, mungkin di sini saya taruh aja miskonsepsi Bapak Ibu, tapi silakan nanti kalau misalnya benar, setuju ya, terus kalau misalnya salah, boleh dikasih pendapatnya yang benar itu seperti apa. Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Guru dapat mengontrol murid? Gimana Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengontrol murid seperti yang kita mau? Ada yang kalau mengontrol dalam artian supaya dia bisa mengikuti kelas kita, memang guru itu sebagai manajer di kelas yang bisa memimpin kelas, manajemen kelas itu. Ini mengontrol dalam artian apa? Maksudnya ini mengontrol keseluruhan Pak. Maksudnya gerak-geriknya bisa kita kontrol. Kita misalnya bilang diam, diam dia. Dan misalnya bilang jalan, jalan dia. Apakah kita bisa mengontrol murid gitu? Tidak. Oke. Berarti betul ya Bapak Ibu,
Apakah ada Bapak Ibu yang tidak setuju? Kita tidak bisa, berarti kita tidak bisa mengontrol murid begitu. Baik. Kemudian yang kedua, semua jenis penguatan positif itu bersifat efektif dan bermanfaat. Positif itu dalam artian begini Bapak Ibu. Misalnya ada yang murid yang bandel misalnya, karena contohnya seperti tadi, misalnya Vicky itu mengerjakan tugas yang lain selain pelajaran biologi. Kemudian saya misalnya, Vicky, ayolah kamu belajarlah biologi. Itu kan positif Bapak Ibu, saya tidak marah-marah sama dia. Apakah itu efektif dan bermanfaat Bapak Ibu? Cara yang begitu? Apakah itu efektif? Bisa kita lakukan terus-menerus kalau misalnya semua siswa melakukan kesalahan? Tidak. Betul ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kritik itu akan membuat orang merasa bersalah. Itu ketika kita memberikan kritik kepada orang lalu membuat dia merasa bersalah, apakah itu bisa menguatkan karakter seseorang tersebut? Tidak. Ya, silakan Pak Adi. Apakah kita kalau misalnya memberikan kritik, kemudian kita buat mereka supaya merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter dia? Enggak lah. Ya, boleh dikasih alasannya Pak Adi? Karena sampai membuat bersalah ya. Kalau kritik yang positif saja, saya rasa itu hal yang baik. Tetapi kalau sampai dia itu tertekan, sampai apalagi merasa bersalah, itu nanti membuat dia minder seperti itu. Oke, bagus. Ya, mantap sekali Pak Adi. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita bisa memaksa orang yang lebih muda lah begitu? Tidak ya Pak? Oke, Pak Doni, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kehendaknya kepada seseorang? Tidak, iya. Baik. Nah, kita lihat kenyataannya. Nah, ternyata ketika dikatakan guru dapat mengontrol murid, itu sebenarnya siswa itu, Bapak Ibu, karena dia sebenarnya takut aja. Tapi kalau misalnya dia punya prinsip seperti saya bisa kok memilih melakukannya atau tidak gitu, maka dia bisa saja dia akan melenceng dari yang kita sebutkan tadi atau kita minta tadi begitu. Dan itu adalah hak dia karena dia yang bisa mengontrol pikirannya, dia yang bisa mengontrol kehendaknya. Begitu. Masih ingat ya Bapak Ibu, kemarin kita waktu main game sama Bu Leiswang, saya ingat kita sudah dapat sebenarnya materi ini. Bu Leiswang memberikan kita games semacam cobalah buka. Masih ingat ya Bapak Ibu, cobalah buka. Kita masing-masing berpasang-pasangan, kemudian yang satu tutup telapak tangannya, yang satu mencoba untuk menyuruh yang satu lagi membuka tangannya. Nah, saya kemarin berpasangan sama Bu Julita atau Bu Atika. Nah, saya minta buka, terus mereka nggak mau karena di dalam itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu adalah bukti bahwa ternyata kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Karena bagaimanapun orang lain itu ataupun siswa kita itu dia punya hak untuk memilih apakah dia melakukannya atau tidak, begitu. Kemudian yang kedua, semua jenis penguatan positif bersifat efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Kalau misalnya kita membujuk anak-anak tersebut, mungkin dalam jangka waktu pendek dia mendengarkan, dia mengikuti. Kasihanlah ibu itu gitu karena dia minta tolong sama saya. Itu karena kan tadi permintaannya secara positif dan tidak marah-marah gitu ya. Nah, nanti murid tersebut akan menjadi ketergantungan dan cepat mengambil keputusan untuk berubah. Yaudahlah bentar-bentar nanti, yaudahlah saya nggak usah lah, ngapain saya ikutin gitu. Kan nggak ada yang sesuatu yang harus bisa dipaksa, kan nggak ada konsekuensinya gitu, nggak ada hukumannya gitu. Kemudian yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah ini kalau misalnya kita terus-menerus melakukan sampai membuat orang tersebut merasa bersalah, maka kita akan menyebabkan siswa tersebut memiliki identitas gagal. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak, karena memaksa akan mengakibatkan siswa itu muak dia, malas dia, lalu dia akan memberontak. Nah, itulah mungkin kadang-kadang ketika kita sudah terlalu banyak menerapkan peraturan, ada kadangkala, memang tidak semua, kadangkala siswa tersebut memberontak langsung
tiba-tiba mengamuk, langsung tiba-tiba marah. Karena dia sudah tidak tahan untuk mengeluarkan apa yang sudah dia tahan. Jadi maka kita tidak bisa memaksa seseorang. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini saya perkenalkan dulu bahwa dulu di zaman saya SD Bapak Ibu ada yang namanya teori stimulus respon. Ini dia, teori stimulus respon tentang dunia. Nah, ini sangat berbeda dengan di kurikulum nasional kita, itu lebih memakai yang teori kontrol. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika seseorang itu mengatakan bahwa realitas kita sama, realitas atau kebutuhan kita sama, gitu. Ternyata realitas atau kebutuhan kita berbeda, karena seperti yang tadi saya katakan, contohnya saya kan suku Nias gitu. Saya kan budaya di keluarga itu sangat berbeda, misalnya dengan Mr. Artemio yang dari Filipina contohnya. Maka karena perbedaan itu kita tidak bisa mengatakan bahwa ya keadaan kita sama-sama guru. Maka perilaku kita juga bisa sama gitu. Tidak, karena itu didasari oleh latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata tidak. Misalnya saya itu gaya belajarnya visual, sangat visual Bapak Ibu, sampai pakai kacamata gitu ya. Sangat visual, saya memaksakan mata saya untuk menangkap informasi. Ternyata yang lain tidak gitu, karena yang lain bisa saja dia auditori, cepat menangkap dari telinga. Atau misalnya dia harus bergerak seperti orang yang kinestetik begitu. Maka tidak bisa kita katakan bahwa semua orang bisa menerima, menangkap informasi dengan hal yang sama. Jadi itu di teori kontrol dikatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu. Kemudian, kalau di teori stimulus respon, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa, lalu kita tanamkan sama dia, kita tanamkan. Nah, ternyata di teori kontrol, kita hanya lebih berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang ada di dalam diri kita, tapi kita lebih melihat bagaimana keadaan seseorang tersebut. Kenapa dia bisa melihat dengan cara atau sudut pandang yang berbeda. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan toleransi, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dikatakan di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, setiap perilaku memiliki tujuan, itu dikatakan di teori kontrol. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, itu pasti ada alasannya. Nah, jadi mau tidak mau ya harus kita tahu dulu kenapa dia melakukan hal tersebut, begitu. Jadi bukan hanya perilaku buruk saja langsung kita judge, oh ternyata kamu adalah anak yang bandel, kamu anak yang ini, begini, dan seterusnya. Oke, dan berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya saya sendiri, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, oh tidak, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol orang lain itu hanya diri orang lain tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak, karena pertama-tama harus kita aplikasikan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dan murid itu lebih cenderung menyepakati gitu. Jadi dari kamu pendapatnya apa, dari saya pendapat ini. Lalu kita temukan, kita jadikan dia semacam kolaborasi, kita jadikan keyakinan, begitu. Dan yang terakhir, kalau di stimulus respon itu model berpikir menang. Jadi saya harus menang. Kalau di kontrol, di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi saya menang, kamu menang, begitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk memaknai apa itu sebenarnya disiplin. Nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar disiplin? Nah, kalau saya jujur secara pribadi, kalau dulu mendengar kata disiplin itu takut gitu. Disiplin itu berarti masuk BK. Ya, berarti kalau masuk BK, kalau dulu namanya BP gitu. Iya. Jadi kalau dulu diajak ke BP berarti itu mau didisiplinkan. Nah, berarti disiplinkan berarti identik dengan hukuman. Nah, jadi biasanya siswa itu kalau dikatakan disiplin udah berarti nggak nyaman gitu. Karena dia lebih ke arah hukuman. Jadi pasti nggak nyaman karena terlalu banyak aturannya. Kenapa sih terlalu banyak aturan? Kenapa terlalu banyak konsekuensi gitu? Nah, ternyata kita coba lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan seperti tadi ya, merdeka itu
artinya lepas dari perintah. Karena cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maka kita pun harus siap, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka siap-siaplah kita untuk didisiplinkan oleh orang lain gitu, karena kita sendiri tidak mampu gitu. Padahal kan tadi harusnya kita bisa ngontrol kok, kita bisa lakukan apa yang baik untuk kita. Tapi karena kita tidak bisa, maka disiplinkanlah sama orang lain begitu. Maka teori disiplin ini lebih dihaluskan. Jadi ada yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara dengan self discipline. Jadi self discipline adalah sebenarnya bagaimana kita mengontrol, menguasai diri, kemudian memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Jadi tujuan kita apa sebenarnya? Jadi Bapak Ibu kan kalau tujuan hidup berarti hidup lebih nyaman, hidup lebih bahagia, atau misalnya ketujuannya ke peserta didik. Kalau kita bicara tentang guru berarti peserta didik menjadi lebih pintar, lebih baik, berkarakter. Nah, itu berarti harus kita lakukan cara-cara atau tindakan kita itu harus mencerminkan nilai-nilai yang tadi kita hargai. Begitu. Kemudian sebagai pendidik adalah tujuan kita ya, seperti yang tadi saya katakan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku seperti orang-orang yang memiliki nilai-nilai kewajiban. Nah, dari tadi saya ngomong nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi saya belum jelaskan tuh apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya yang saya dapatkan di modul saya sebenarnya nilai kebajikan ini banyak. Ada 9 pilar kehidupan, ada keterampilan hidup, kemudian ada nilai-nilai yang dipakai oleh anak-anak yang ikut olimpiade gitu dan lain-lain. Nah, kalau di sekolah kita pakai yang ada di sekolah Bapak Ibu, kita pakai aset kita. Di sekolah kita sudah ada P5, maka nilai yang bisa kita terapkan itu adalah nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Saya nyanyi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi pelajar Pancasila profilnya itu elemennya ada 6. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 dia Bapak Ibu ya. Ini dia. Jadi nilai-nilai ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi nilai-nilai kebajikan yang positif gitu. Jadi nanti diharapkan anak-anak ini nanti akan memiliki profil-profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga ada Virtus Project atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini akan berlaku dimanapun ya Bapak Ibu, dan ini bersifat positif semua. Contohnya peduli, keterus-terangan, ini berarti kejujuran gitu, keterbukaan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Jadi belas kasih lagi, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, dan lain-lain. Masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan kepada murid untuk mengacu perilaku murid-murid kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Pertanyaannya yang pertama, apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi ini? Mari Bapak Ibu, ada yang mau membagikan pendapatnya, kenapa sih mau ikut ke materi ke kegiatan Kombel ini ya? Karena ini disponsori oleh komunitas belajar Bapak Ibu. Silakan Pak Jaya. Menurut saya hadir dalam sharing ini supaya bisa memberikan kita motivasi, lalu menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana sih untuk memotivasi dan melakukan kegiatan belajar di dalam kelas yang sesuai dengan budaya disiplin positif yang sesungguhnya. Oke, mungkin Baik. itu aja.
Baik Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu biar nggak bosan untuk Pak Joko. Baik, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, strategi apa yang dapat kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif di sekolah kita? Ini kalau misalnya kita mengubah peraturan mungkin tidak bisa ya Bapak Ibu karena itu di luar lingkaran kita. Nah, jadi ini yang saya maksudkan di sini, strategi apa yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Nah, jadi itu yang bisa kita pengaruhi adalah ketika kita di kelas mengajar. Nah, kira-kira apa contoh kecil yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif di kelas? Kalau menurut saya apa ini? Mikrofon Pak. Keren ya. Oke. Kalau menurut saya yang bisa kita lakukan yang pertama itu adalah keteladanan. Karena dengan keteladanan anak mau tidak mau dia melihat contoh, oh begini ya rupanya untuk disiplin. Misalnya kalau misalnya kita bilang katakanlah enggak marah-marah misalnya, ya memang kita menunjukkan enggak marah gitu. Ada kalanya kan kita, maaf kata nih ya, ada kalanya kita bilang jangan merokok, ya tapi kita sendiri merokok. Jadi susah sekali kalau anak mau melihat itu gitu. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu keteladanan. Makasih. Bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Doni. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa saja nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam lingkungan sekolah kita? Nah, ini bolehlah di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Berarti ini ditandai dengan perilaku kita yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti yang tadi. Apakah ada Bapak Ibu yang mau memberikan jawaban apa saja nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan? Apakah ada Bapak Ibu? Misalnya nilai apa? Kejujuran kah, keterus-terangan, peduli, saling menghargai, peduli. Ini peduli apa nih Bu Atika? toleransi, Peduli lingkungan. Peduli empati, ya, okay. tolong menolong. Oke, bagus. Iya, terima kasih Bu Atika. Ya, sama-sama. Untuk Bu Atika. Kasih yang paling penting. Kasih. Belas kasih. Baik, terima kasih tambahannya Ibu Desmala. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah selesai bagian yang pertama, nilai kebajikan dan disiplin positif. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini saya mulai dengan, ini mungkin udah biasa Bapak Ibu dengar, saya yakin sekali. Karena Bapak Ibu ini sudah banyak sekali sertifikat PMM-nya. Saya aja disiplin positif belum punya Bapak Ibu, jadi mungkin habis ini saya buatlah gitu ya. Jadi menurut Diane Gosen, nah di sini sudah saya taruh fotonya Bapak Ibu, mana tahu siapa sih gitu Diane Gosen. Nah di sini katanya ada 3 motivasi perilaku manusia yang biasa kita dengar. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari rasa sakit. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang benar-benar seperti keinginan kita. Artinya kita memang melakukannya karena kita menghargai diri kita sendiri. Dengan menjadi orang yang lebih baik begitu. Bukan jadi orang yang sempurna ya Bapak Ibu, jadi orang yang lebih baik begitu. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk menelaah kasus berikut. Apakah boleh bisa dibaca Bapak Ibu? Boleh dibacakan aja Pak Adi. Silakan Pak Adi. Studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap saat berusaha menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno membiarkan teman-temannya tertawa dan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya. Kelas makin gaduh menertawai Iva
yang malu luar biasa. Bagus sekali ya, jelas sekali penyampaian dari Pak Hadi. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno dan boleh dikasih tahu alasannya mengapa? Oh ya, Pak Jaya tidak setuju. Boleh dikasih tahu alasannya Pak Jaya? Secara pribadi saya sangat tidak setuju dengan perlakuan Pak Seno terhadap Iva karena itu menjatuhkan mental dia secara langsung ya, bukan tidak langsung lagi Bu, karena mungkin pada saat itu dia tidak fokus. Nah, seperti yang kita ketahui apabila kondisi kelas mulai seperti keadaan bosan, pasti kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Seperti contohnya kita lakukan ice breaking, mungkin supaya mengembalikan fokus peserta didik kita, itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Jaya sudah memberikan pendapatnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Dan mengapa? Misalnya kalau konsekuensi mengapa, kalau hukuman mengapa? Begitu. Apakah yang dilakukan oleh Pak Seno dengan memerintahkan Iva berdiri, maju ke depan berdiri sambil menunjuk hidungnya di depan kelas? Apakah itu? Oke. Boleh dijelaskan alasannya mengapa gitu? Oke, kalau in my opinion, udah Uci Pak Uci. Pak Suci. Oh, Suci. Ya, yang paling muda yang astaga. Udah merasa tua ya, Bu? Kalau menurut saya itu termasuk dalam hukuman, Miss. Karena ya itu menimbulkan tidak kenyamanan di dalam diri siswa tersebut. Dan itu lebih ke terapi shock ya namanya. Ya. Boleh. Nggak nyaman jadinya Iya, siswanya di sana. Oke, bagus. Berarti Bu Suci sudah paham betul ya apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti di sini saya tambahkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi saya setuju juga dengan pendapatnya Bu Suci bahwa yang dilakukan oleh Pak Seno ini adalah hukuman. Karena hukuman itu menyebabkan anak tersebut tidak nyaman. Kalau misalnya konsekuensi itu memang sama-sama tidak nyaman juga, tetapi dia jangka pendek ya Bapak Ibu dan relevan dengan kasus atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Begitu. Nah, kita masuk apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu, mulai dari sini. Ini adalah hukuman yang kalau boleh kita hindari gitu ya Bapak, Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu ciri khas dari hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Suci, betul sekali. Kemudian menyebabkan anak menjadi takut dan menanamkan identitas gagal kepada siswa, serta modenya itu adalah paksaan. Artinya kita memaksa siswa tadi karena wewenang kita misalnya Bapak Ibu di kelas gitu, dan bersifat negatif karena dia perintah, marah, kemudian caci maki begitu. Itu kalau boleh kita hindari. Nah, perbedaannya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, jadi bukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, jadi berbeda. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa melibatkan rasa sakit gitu ya Bapak Ibu, tapi tetap aja membuat anak tidak nyaman karena dia harus tetap menjalankan konsekuensi. Kalau melanggar tidak nyaman kalau melanggar peraturan, maaf. Kemudian identitasnya sukses, ya, karena dia secara langsung belajar, oh saya melakukan kesalahan, apa konsekuensi yang harus saya lakukan, gitu. Dan modenya itu kita pakai yang tadi Bapak Ibu, mode stimulus respon. Ini masih yang lama dan dia bersifat netral. Artinya kita tidak menjudge siswa. Jadi muka kita memang benar-benar datar gitu. Dan yang terakhir ada restitusi. Nah, ini adalah yang paling ideal ya menurut budaya positif, yaitu sesuatu itu merupakan pilihan. Jadi bukan harus terjadi, tapi merupakan pilihan. Apakah kamu memang misalnya melakukan kesalahan, berpikir dulu apakah saya
ini baik atau tidak begitu. Kemudian murid itu merasa dikuatkan. Kalau tadi membuat anak tidak nyaman. Nah, ini menjadi murid merasa dikuatkan. Dan identitasnya menjadi sukses karena dia punya pilihan tadi. Kemudian teori yang dipakai di sini adalah teori kontrol dan dia bersifat positif. Begitu. Karena dia tidak melibatkan membuat anak merasa tidak nyaman, tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Nanti Bapak Ibu yang bisa benar jawab, saya kasih hadiah. Nah, Bapak Ibu di sini ada tindakan guru, terus kita lihat Bapak Ibu apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya, gitu. Nah, kemudian yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ini case-nya anak terlambat. Apakah ini termasuk hukuman? Kita lihat ya Bapak Ibu. Betul sekali. Oke, yang kedua. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oh, belum. Oh ya, betul. Betul, hukuman Bapak Ibu. Karena dia tidak relevan ya. Enggak, tidak relevan Bu Atika. Oh, yang ketiga. Oke. Laju ya Bu Atika ya. Membersihkan coretan. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul, kita lihat Bapak Ibu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan pin. Ya, betul Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas, konsekuensi, betul. Dan yang terakhir, oke, betul. Sebentar, masih ada lagi Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu, kita lihat ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Hukuman. Baru salah Bapak Ibu, ini termasuk hukuman. Mengapa termasuk? Memang dia relevan ya Bapak Ibu, tapi dia menyebabkan siswa tersebut tersakiti, malu. Karena kalau bayangkan ya Bapak Ibu bertelanjang kaki gitu, jadi identitasnya gagal juga Bapak Ibu karena jadi seharusnya konsekuensi yang lebih tepat, ada yang lebih tepat daripada bertelanjang kaki. Misalnya menelpon orang tua mengantarkan gitu atau disuruh pulang begitu dan lain-lain. Yang kedua Bapak Ibu. Oke, betul. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat. Duduk di bangku di pinggir lapangan karena mencederai teman. Duduk di bangku di pinggir lapangan karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kita lihat Bapak Ibu, konsekuensi. Konsekuensi. Ya, dia ini konsekuensi Bapak Ibu karena kita menghentikan karena tadi bermain sampai mencederai. Itu gak ada keterangan kartunya nggak loh? Iya. Apa ya? Ini nggak ada tulisannya bermain bola Pak Adi gimana? Main apa dulu? Iya. Next Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini saya. Tetawat salah, konsekuensi. Karena, iya betul sekali Bu Julita, ini sesuai dengan PJOK. Karena dia pelajaran. Oke Bapak Ibu, jadi setelah sesi ini diharapkan Bapak Ibu sudah apalah ya, sudah sudah bisa ya, sudah menguasai apa ya perbedaan hukuman dan konsekuensi gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, karena tadi kita sudah hukuman, kemudian konsekuensi, sekarang kita ke dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada kasus. Bukan, saya dapat.
Baik, ini kasusnya silakan Bapak. Pak Jaya. Pak Jaya. request aja ini mikrofonnya. Ayo Pak Jaya. Emang pakai mikrofon? Biar clear. 2 SD. Iya. Bu Anas, guru kelas 2 SD, mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri masuk ke dalam kelas. Mereka selalu berebut masuk setelah jam istirahat usai. Ini sangat mengganggu proses pembelajaran karena kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid yang masuk ke dalam kelas diiming-imingi stiker bintang. Next. Satu lagi Pak. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, akan dapat bintang dari ibu. Murid-murid pun menanggapi tantangan tersebut dan langsung berbaris rapi. Setelah beberapa minggu, cara ini cukup berhasil sampai suatu hari Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, sehingga pada saat mau masuk kelas, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ya, boleh sekalian dijawab Pak Jaya. Apa yang terjadi? Kenapa murid-murid itu tiba-tiba balik lagi gitu? Karena murid-murid itu mengharapkan bintang, Bu. Iya. Makanya dia mau tertib. Motivasinya karena Iya, betul sekali. Jadi karena ada sesuatu yang dia inginkan, Iya, iming-iming tadi. betul. Baik, terima kasih Pak Jaya. Jadi yang disampaikan alasan Pak Jaya sudah tepat sekali dan saya rasa Bapak Ibu semua sudah setuju gitu ya. Jadi kenapa kita tidak boleh menerapkan penghargaan yang terlalu berlebihan? Mari kita lihat Bapak Ibu, menurut Alfikon jenis penghargaan itu adalah secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Percayalah Bapak Ibu, kalau misalnya kita belajar terus kita tiba-tiba bisa, itu secara tidak langsung menjadi penghargaan yang alamiah karena dia muncul dari dalam, karena kebutuhan penguasaan kita terpenuhi gitu. Dan pemberian penghargaan hanya berlaku pada jangka waktu pendek. Makanya di kasus tadi begitu Bu Ana sakit langsung off, lalu tiba-tiba anak-anak itu buyar ambiar semua karena dia ya tidak ada penghargaan seperti stiker bintang seperti yang dikatakan oleh Pak Jaya tadi. Dan ini akan, kalau misalnya terus-menerus dilakukan, akan menyebabkan orang tersebut bergantung dan kehilangan motivasi dari dalam. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Jaya, motivasinya masih eksternal gitu. Jadi tidak berasal dari dalam. Nah, Bapak Ibu, kita lihat jenis penghargaan, bahwa ternyata penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena penghargaan itu kalau kita sudah mengharap-harapkannya lalu tidak kita dapatkan, maka kita akan berkecil hati dan kecewa. Maka kita tidak akan bisa kembali lagi seperti sebelumnya yang kita menggebu-gebu karena mengejar penghargaan. Maka penghargaan tidak efektif gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah sifat alami manusia ya Bapak Ibu. Jika seseorang diberi penghargaan dan dipuji, maka yang lain akan merasa iri dan tidak suka. Jadi merusak hubungan, padahal hanya gara-gara penghargaan gitu ya. Biasanya murid akan termotivasi untuk menyenangkan gurunya karena penghargaan. Misalnya kalau ada guru yang ngasih penghargaan, lalu dia terus-menerus membuat hati gurunya senang dengan melakukan perilaku yang baik. Tapi murid yang seperti ini biasanya jarang bersikap jujur. Kemudian mereka yang tidak mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Mereka tidak mau mencoba. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, lepas. Itu Bu Surikin berarti nanti. Ya, kemudian mereka yang tidak mendapat penghargaan akan berhenti mencoba dan tidak percaya diri lagi gitu. Seperti kawan-kawannya yang lain. Terus kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Nah, ada kasus di sini Bapak Ibu, sekelompok anak laki-laki diminta menebak gambar dengan imbalan uang. Kalau anak yang dibayar itu lebih banyak melakukan kesalahan karena dia selalu berfokus kepada penghargaan. Aku nanti akan dikasih uang gitu. Kemudian ada juga riset tentang perbandingan anak-anak diberi permen dan yang tidak. Anak yang dikasih permen itu lebih banyak menjawab salah daripada yang tidak dikasih permen.
gitu. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Nah, di sini ada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi. Mereka itu ada kerja praktik menulis judul di surat kabar. Nah, ketika mereka menulis judul di surat kabar, sebagian ada yang menerima imbalan. Kalau misalnya menciptakan satu judul, kamu dapat imbalan uang, gitu. Nanti mahasiswa dan mahasiswi yang tadi sudah tahu akan dapat imbalan uang, itu akan berhenti berkembang. Jadi kualitasnya berkurang, menurun jadinya, gara-gara dia berfokus kepada penghargaan. Dan anak mahasiswa yang tidak tahu bahwa imbalan itu ada, itu akan terus berupaya menjadi lebih baik, karena nggak ada penghargaan yang mau dikejar, begitu. Dan penghargaan itu mematikan kreativitas juga. Kalau misalnya sekelompok murid diberitahu tentang akan adanya hadiah untuk menyelesaikan tugas, maka dan murid yang lain sebagian tidak, ketika dikasih tugas memecahkan masalah, murid yang dijanjikan penghargaan memakan waktu lebih lama memecahkan masalah, memberikan jalan keluar yang kurang efektif, kurang kreatif, dibandingkan anak-anak yang tidak. Karena anak-anak yang tidak dia lebih santai gitu mengerjakannya, karena tidak perlu mengejar penghargaan. Dan penghargaan yang menghukum, ini yang paling menarik bagi saya Bapak Ibu. Di sekolah kita contohnya ada sistem ranking. Nah, kenapa sebenarnya sistem ranking itu tidak dianjurkan di kurikulum nasional? Itu karena bagi mereka yang mendapatkan ranking kedua, biasanya akan merasa paling dihukum. Jadi perhatikan kalau misalnya anak-anak itu ranking pertama, tiba-tiba dia jadi turun ranking kedua, dia akan merasa dihukum. Padahal kalau dipikir-pikir ranking kedua juga bagus kok, gitu. Nah, jadi makanya di sistem ranking itu tidak disarankan. Tapi ini tergantung bagaimana implementasi kita di sekolah, Bapak Ibu. Boleh Pak? Iya, boleh Pak. Ini kayaknya negatif semua tentang penghargaan. Jadi penghargaan ini saya tengok dari sudut negatifnya saja yang dilihat. Iya, betul. Menurut hemat saya, bagaimanapun penghargaan itu juga ada nilai positifnya. Jadi tidak semuanya, kalau saya katakan ini negatif semua. Kenapa? Karena ini lebih baik apresiasi daripada sanksi. Jadi saya nggak setuju kalau penghargaan itu semua nadanya itu negatif semua. Pasti tetap ada yang namanya positifnya. Betul. Positifnya. Terutama kalau untuk katakanlah merangsang komunitas yang dalam jumlah besar. Nah, seiring nanti dia sudah matang, mungkin pelan-pelan bisa kita lepaskan, kita berikan pengertian. Ya, misal gini, masalah pajak misalnya, bayar pajak misalnya kurang, ya jangan dikit-dikit sanksi yang diberi, tapi apresiasi. Nah, pada tataran nanti tertentu baru kita berikan pengertian, enggaklah harus diberikan apresiasi saja karena itu memang kewajiban. Iya, betul. Iya, betul. Pada kedua, sistem ranking ini kan tergantung kita melihatnya, Mas saya. Tergantung kita melihatnya kan itu. Ada juga kalau anak memandang itu positif, oh aku kok bisa kalah dari dia ya. Nah, jadi ada juga anak yang termotivasi. Nggak selamanya. Yang merasa terhukum itu kan anak-anak yang mungkin kemampuannya kurang dan juga mendapat ranking yang di bawah-bawah. Iya, betul. Tapi kalau dia anaknya rankingnya 1, 2, 3 itu biasanya dekat-dekat kemampuannya itu. Justru dia bisa berlomba-lomba. Jadi menurut saya tetap ada plus minus, jadi tidak semuanya itu minus aja. Baru yang kedua ranking itu tergantung bagaimana kita melihat dan siapa yang Bagus, terima kasih Pak Doni atas feedbacknya. Jadi seperti yang ini yang saya buat di sini adalah hanya sebagai contoh saja. Jadi contohnya berarti tidak semua ya, artinya tidak 100% ada kejadian yang seperti ini. Betul yang Pak Doni bilang, kalau misalnya saya pun di kelas misalnya dapat ranking 2, saya terpacu lagi, sedikit lagi saya dapat ini, bukan merasa paling dihukum. Jadi mungkin tergantung anaknya, ya, tergantung pribadi masing-masing. Dan kalau yang tadi penghargaan memang tidak semua Pak, penghargaan kan tadi efektif. Kalau di kasusnya Bu Anas tadi kan berefektif gitu, langsung mereka berbaris rapi. Kalau di jangka pendek itu menurut teori ini. Jadi kalau jalan jangka waktu pendek pasti efektif Pak. Kalau misalnya terus menerus dilakukan, biasanya dia akan menyebabkan ketergantungan begitu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ini adalah motivasi yang paling baik Bapak Ibu. Di sini ada video
Saya mengajak Bapak Ibu untuk menonton terlebih dahulu. Udah macam di kelas jadi.
Ya, baik Bapak Ibu, inilah itu tadi adalah cuplikan dari motivasi dari dalam diri. Jadi kalau kita sebenarnya memacu anak-anak bahwa sebenarnya menanamkan kamu bisa sebenarnya, kamu bisa gitu, maka mereka pasti akan langsung langsung berubah pikirannya, mindsetnya langsung maju untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk menjadi karakter yang lebih kuat. Jadi kita ajak mereka, kita kasih restitusi, lalu kita kembalikan ke dalam kelompok, sehingga mereka nanti akan memiliki karakter yang kuat dalam kelompok. Dan di sini ada beberapa langkah dari restitusi, bahwa restitusi itu bukan menebus tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar penyebab tindakan. Dan yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi menguatkan serta mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan dari restitusi itu adalah mengembalikan siswa tersebut dengan karakter yang kuat. Jadi tanpa kita, mereka juga bisa gitu menjadi diri mereka sendiri. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir adalah keyakinan kelas dari teori disiplin. Mungkin keyakinan kelas yang kenapa harus keyakinan dan bukan peraturan. Nah, di sini saya tegaskan bahwa kalau keyakinan kelas itu mengacu kepada nilai-nilai. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak. Misalnya dari sekolah, itu di peraturan sekolah gitu. Kalau keyakinan itu diciptakan bersama, guru, murid, dan semua warga sekolah. Begitu. Jadi biasanya untuk membentuk keyakinan kelas itu lebih rinci, konkret, berisi pernyataan universal, bentuknya positif, mudah diingat dan dipahami, membutuhkan kontribusi semua pihak, tidak hanya dibentuk oleh penguasa saja, dan dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi bukan tidak mungkin untuk diubah. Nah, yang berikutnya di sini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu seperti yang tadi, kalau dikatakan kembalikan barang ke tempatnya, apa nilai kebajikan yang dituju pada peraturan ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Betul. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Iya, respect, ya, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Hormati orang lain juga ya Bapak Ibu. Iya, keselamatan. Kemudian dilarang menyontek. Nampak kali yang terakhir ya. Oke, jadi inilah nilai-nilai yang bisa kita tanamkan kepada murid menjadi acuan kita untuk membuat keyakinan kelas. Jadi, nah ini adalah prosedurnya Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat. Ini saya ambil dari internet, acak aja. Ini dari 12 IPS 1, 9C. Kemudian yang berikutnya ini adalah kalau misalnya kita mau buat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita bisa bikin tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Artinya di sini kalau tampak seperti apa saja sih poin-poinnya? Misalnya tadi nilai yang mau kita tanamkan adalah rasa hormat. Berarti tampak seperti itu adalah datang tepat waktu. Itu sudah mencerminkan nilai hormat. Menyapa teman dan guru setiap hari, itu rasa hormat. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, nah, itu adalah rasa hormat. Baru kita bisa memberikan konsekuensi kalau misalnya siswa melakukan perilaku tidak tampak seperti, tidak datang tepat waktu, acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, ini bisa kita tuangkan dalam tabel Y. Nah, ini tabel Y Bapak Ibu. Ini bisa kita tanamkan di kelas kita. Ada yang pertama itu adalah terdengar. Jadi terdengar itu adalah setiap murid menyapa, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak gitu. Tadi lupa menambahkan. Kemudian boleh saya pinjam, nanti saya kembalikan gitu. Kemudian kalau yang terlihatnya adalah kita selalu menyapa guru dan teman-teman ya. Kemudian mengembalikan barang selalu kepada tempatnya dan datang tepat waktu sesuai dengan tabel tadi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah. Ini
contoh saja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu menurut Bapak Ibu ada yang kurang, boleh ditambahkan lagi gitu. Nah, ini kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah budaya positif di sekolah dapat ditumbuhkan dengan membangun, lingkungan positif yang aman dan nyaman. Jadi, hendaknya perilaku serta pekerjaan kita mencerminkan budaya positif untuk bersama-sama mewujudkan visi sekolah kita. Jadi, apa visi sekolah kita Bapak Ibu? Ya, seperti yang sudah ditempelkan ya. Jadi, kita harus memang berperilaku mengacu kepada visi kita. Dan tidak lupa juga menumbuhkan lingkungan positif. Nah, Bapak Ibu, mari kita berefleksi. Saya minta satu orang Bapak Ibu untuk berdiri dan di sini sudah ada pertanyaan untuk membimbing Bapak Ibu menjelaskan apa refleksinya setelah mendapatkan materi hari ini. Siapakah Bapak Ibu yang mau? Ini nih, masih muda nih. Miss Atika boleh. Please. Please stand up Miss Atika. Tiap hari ada. Astaga, nggak ada yang mau. Yang pertama, apa perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini? Banyak manfaatnya, apalagi tentang disiplin positif itu lebih banyak ke materi saya. Terutama saya banyak berhubungan ke peserta didik, yang dimana mungkin selama ini saya masih ada sedikit dan belajar supaya untuk bisa membedakan yang mana yang namanya hukuman, yang mana konsekuensi. Karena ya itu tadi Bapak Ibu, bahwasannya mungkin selama ini yang saya pikir anak itu nurut sama saya, terus saya kasih hukuman mungkin kayak misalnya terlambat belajar di kantor. Nah itu ternyata mungkin salah gitu, dan itu mungkin tidak ada manfaatnya di peserta didik. Mungkin itu salah satunya gitu. Terus berikutnya Bu Atika. Menurut saya apa yang perlu diperbaiki dalam diri saya yaitu tadi mungkin penerapan ke peserta didik, yang dimana yang saya harus bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Ya sebenarnya saya sudah banyak belajar, karena kalau hukuman itu malah makin bikin anak itu jadi banyak menentang dan tidak menurut, dan dia tuh berubah bukan karena dia dari dirinya sendiri, tapi karena perintah atau takut mungkin. Terus kemudian apa rencana itu menciptakan lingkungan positif ke depannya? Rencana saya untuk menciptakan lingkungan yang positif, terutama untuk ke peserta didik, ya lebih kepada untuk menerapkan peraturan yang disiplin yang positif. Ya, ini berarti di kelas ya Bu Atika? Ya di kelas. Ya walaupun saya nggak lebih banyak di kelas ya Bu Evelyn. Oke. Terima kasih Bu Atika. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Atika. Terima kasih Bu Evelyn. Nah, Bapak Ibu jangan malu-malu, untuk kita sebagai guru harus berani evaluasi diri. Kalau kita fokus dan cenderung memikirkan masalah orang lain, kita akan lupa memikirkan masalah sendiri nih. Saya ambil kutipan, memberikan semangat kepada Bapak Ibu untuk. ngomong terus. Udah selesai. Nah, Bapak Ibu kita sudah masuk nih sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Ibu Vita. Terima kasih Bapak Ibu. Mikrofonnya daripada sama Bunda Semala. Terima kasih Bu Evelyn. Dari tadi 1 jam terakhir kita sudah mendengar beberapa paparan yang disampaikan Bu Evelyn mengenai budaya positif sekolah. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu ada di hati kecilnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin berefleksi juga kembali apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana penerapannya di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan gitu, kira-kira ya. Pak Adi, silakan Pak Adi. Kalau dari saya, itu tadi tentang penghargaan tadi. Batas-batas penghargaan yang baik itu seperti apa, Bu? Dan agar kami itu tahu persis penghargaan yang tepat itu seperti apa, atau yang over itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Mau kita tampung dulu Iya, atau boleh ditampung. masih ada Bapak Ibu pertanyaan dari Pak Adi? Tadi dia mau tanya, sebenarnya saya ulas lagi sedikit Bu Evelyn, batas penghargaan yang baik sebagai seorang guru tuh agar tidak terjadi hal-hal yang seperti Ibu sampaikan tadi
Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita langsung jawab aja Bu Evelyn. Silakan Bu Evelyn. Baik, terima kasih Bu Rita. Nah, di sini saya bukan expertnya ya, saya akui gitu. Tetapi yang saya pelajari pada modul ini adalah penghargaan yang dimaksud di sini adalah penghargaan yang tidak, kalau jenisnya saya tidak bisa tentukan ya Bapak Ibu, karena ini tergantung metode mengajar Bapak Ibu di kelas gitu. Jadi yang saya tahu adalah ciri khas dari penghargaan yang baik itu adalah penghargaan itu tidak menyebabkan siswa menjadi ketergantungan kepada kita. Tidak menyebabkan ketergantungan kepada penghargaan tersebut. Boleh saja ketika kita memberikan pujian gitu, berikanlah pujian proses. Sepertinya itu lebih optimal daripada pujian hasil gitu. Karena kita nggak tahu hasilnya itu prosesnya benar atau salah gitu. Kemudian penghargaan itu juga jenisnya, ciri-cirinya adalah tidak boleh jangka panjang. Kalau boleh itu dibatasi ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, benar sekali. Jadi nggak boleh jangka panjang, pelan-pelan harus dilepaskan supaya tidak menyebabkan siswa kembali lagi ya, tidak ketergantungan kepada penghargaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab Pak Adi. Saya mau kasih masukan aja. Ini materinya bagus, ya. Cuma disampaikan terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi kan, ya. Kalau menurut hemat saya yang sampaikan Miss Evelyn ini banyak yang realita kita gitu. Jadi maksud saya kalau kalian maunya ada waktu yang lebih senggang, ada yang lebih mantap, kira-kira seperti itu. Jadi nggak terburu-buru, mau pulang. Kayak gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih masukannya Pak Ya, Doni. terima kasih Bapak. Ini mungkin nanti kita minta sama Pak Yusli ya Pak ya, untuk selanjutnya untuk ke depan. Good afternoon ya. Good afternoon. I will speak bahasa Indonesia ya. Oke, Mister. Oke. Bahasa Inggris. Ya, itu disiplin positif ya. Dan you said hukuman, like example Bu Atika said, it's wrong to punish our students if they are late, to stay in the faculty room. Yeah. So yeah, I accept. I believe also it's not a punishment for them, but I think we will in restitusi we will ask them to feel also that they committed mistake, because they don't have remorse. They are enjoying in the teacher's room. Yeah. Yes. Yeah, they are enjoying By because we give them the yes. material. Yeah. Just like our experience last year. Yeah, during grade 12 exam, students were not allowed to bring handphone. So I think this classroom, I am a proctor. Then I came. Then there were students during the break using handphone. Who told you to? Who allow you to use your phone? Then they said, Miss Ochi. So I asked Miss Ochi, no, she did not give permission. But the students don't feel that they committed mistakes. They're just very happy. They don't even ask forgiveness to me. Maaf ya Pa, we were lying to you. Yeah, so our students don't have this kind of remorse. Yeah, rasa bersala. Yeah, if they lie to us, look at our students. So we need restitusi. We need to explain. So what will we do with those who are late? Yes. Yeah. So we will ask them what will be their punishment or whatever. Yeah. Thank you. Thank you, Mister. Oke, terima kasih Mr. Ad. Benar sekali ya, ini juga jadi catatan sebenarnya yang disampaikan Mr. Ad tadi panjang kali lebar. Saya simpulkan saja Bapak Ibu bahwa sebenarnya kita perlu mengkaji lagi tentang bagaimana pemberian hukuman yang di tahun lalu mungkin terlambat terus di kantor, kemudian mereka merasa enjoy, anak-anak merasa enjoy begitu. Nah tentu ini karena melibatkan seluruh pihak juga akan dipertimbangkan kembali begitu ya Pak Yusli ya. Akan dipertimbangkan kembali bagaimana penerapannya gitu di sekolah kita, karena ini tentu menjadi catatan untuk kita bersama yang kita harapkan anak-anak bisa menjadi kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Evelyn gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanggapi atau yang mau ditanyakan barangkali? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sepertinya waktunya tidak cukup Pak Yusli. Nanti next pertemuan kita yang selanjutnya kita akan bincangkan lagi. Mungkin kita buat pertemuan yang agak lebih lama, jadi tidak terkesan terburu-buru begitu. Ya, saya tutup. Terima kasih kepada Pak Yusli, kepada Kombel juga.
Terima kasih kepada pimpinan sekolah yang telah memfasilitasi kami dalam kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan salah satu kegiatan Kombel. Kita tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang selalu mensupport untuk bisa hadir, untuk aktif selama kita di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.